Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengajian subuh, halaqah subuh ya. Salat subuh berjamaah Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM beserta pengurus masjid yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para dewan alim ulama yang mengajar di masjid yang mulia ini, Al-Ustadz Kiai Haji Ustadz Encep Burhanuddin Nur Salim, kita doakan mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berarti beliau itu kalau dilihat dalam ayat wa'adin finnasi bil haji ya'tuka rijalan, ketika Nabi Ibrahim memanggil berarti beliau menjawab labaik Allahumma labaik lebih daripada satu kali. Subhanallah. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji bisa berangkat haji, yang sudah bisa berangkat haji dengan kerinduan insyaallah Allah berangkatkan. Kiai Haji Abi Halim, Al-Habib Ustadz Amri azamatkan, Kiai Haji Ustadz Baisuni, semuanya adalah guru-guru saya, guru kita semua. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya, disehatkan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah di sini kita akan sama-sama membaca Al-Qur'an, membaca terjemahan, membaca tafsiran Al-Quran. Karena hari ini tidak ada yang bisa mentafsirkan Al-Quran. Sudah ditutup tafsir Al-Quran itu oleh para ulama-ulama terdahulu. Kita hanya bisa membaca tafsir. Kalau yang bisa mentafsirkan, sebelum ada tafsir dia bikin tafsir, itu ahli tafsir. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quranul Karim, keberkahan para alim ulama, kita mendapatkan keberkahan daripada ulama-ulama salafus saleh. Surat Maryam ini kalimatnya ada 962 kalimat. Hurufnya ada 4.402 huruf. Ini dihitung tangan Pak, manual. Jadi ada beberapa ratus ulama menghitung. Kaf, alif. Jadi ada berapa? Surat Maryam itu ada 962 kalimat, ada 4.402 huruf. Dan ayatnya ada yang mengatakan 98 ayat, ada yang mengatakan 99 ayat. Kalau ulama yang berpendapat ini surat Maryam 99 ayat, berarti yang wakaf dibikin ayat. Gitu aja. Kayak ayat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, ayat itu waladdallin, itu ayat yang ke-6 sebab tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang pakai bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim, itu waqaf. Nah begitupun surat Maryam. Kalau yang 98 ayat, yang ayat dibikin waqaf, itu bedanya ya, jelas. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap ayat itu ada asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Ada kejadian sebelumnya, kronologi sebelumnya, baik pertanyaan ataupun kejadian apapun, baru ini turun ayat. Apa ini asbabun nuzulnya? Ketika Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan Nador bin Haris mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas suruhan orang Yahudi, karena ini ayat diturunkan di Mekah, kecuali illa sajdataha, kecuali ada ayat fa khalafa mim ba'dihim khalfun, itu ayat, dua ayat itu diturunkan di Madinah, selebihnya itu diturunkan di Mekah. Nah, Abu Jahal,
Walid bin Mughirah dan Nador bin Haris atau suruhan orang Yahudi. Capek-capek datang Yahudi Madinah untuk bertanya langsung, nggak berani mereka. Karena ini pertanyaan ngetes, udah tahu. Ngetes itu nganggap rendah. Kata Abu Jahal, kalau engkau sebagai Nabi dan Rasul, coba ceritakan tentang kisah Nabi Zakaria. Coba engkau ceritakan tentang kisah Nabi Yahya. Coba engkau ceritakan tentang kisah Siti Maryam. Akhirnya Allah turunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Itu bapak-bapak kalau lihat di terjemahan kaf ha ain sad pasti Allahu a'lamu bimuradihi bidalik. Yang tahu isi kandungan siapa? Hanya Allah. Alif lam mim qaf nun yasin taha alif lam mim ra. Itu semuanya yang tahu hanya Allah. Kalau dalam bahasa tafsir disebut ayat mutasyabbihat batinah. Apa arti ayat mutasyabihat batinah? Yang tahu isi kandungan ayat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, kita lanjut. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Tuhanmu yang Maha Rahman Rahim, Tuhanmu yang Maha Kasih Sayang akan menjelaskan seorang hambanya, yaitu Nabi Zakaria. Dijelaskan oleh Allah. Setelah dijelaskan oleh Allah, tolong sampaikan ya Rasulullah kepada Abu Jahal, kepada orang-orang Yahudi. Allah yang langsung menjelaskan melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung disampaikan saat itu juga, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika siapa Nabi Zakaria memanggil-manggil Tuhannya dengan berdalam doa-doanya, mustamilan ala doa khafiyya sirron. Jadi Nabi Zakaria itu lirih bapak-bapak kalau berdoa pelan-pelan. Dan kebiasaannya kapan waktunya itu Nabi Zakaria berdoa? Jaufal laili, pertengahan malam, jam 12 ke sana. Jadi nabi-nabi Bani Israel itu berdoanya itu jam 12 ke sana kalau ada jam. Jaufal laili, pertengahan malam. Kenapa? Apa alasannya? Kata baginda Rasulullah SAW, li'annahu asra'u lil ijabah. Karena doa malam itu kecepatan qabul dan ijabahnya lebih cepat daripada siang hari. Subhanallah. Makanya berat ya, termasuk saya. Kalau bapak-bapak muda kali ya, mungkin wajah-wajahnya wajah bangun jam 12 semua ini. Bukan jam 12 ya, malam insyaallah. Nah, itu cepat ijabah. Allahu Akbar. Terus ini tumben-tumbenan curhat. Apa nih? Masalahnya apa ini? Bagi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Zakaria sekaligus menceritakan keluh kesah Nabi Zakaria alaihissalam. Mana keluh kesah Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Kalau kita nih bahasa ya Allah, saya udah tua. Ini doanya nih. Saya udah tua, rambut saya udah beruban, udah encok. Kalau kita nih bahasa kitanya. Ini Nabi Zakaria seperti ini. Ya Allah, ya Rabbi, ini wahanal adbu. Ya Tuhanku, sesungguhnya wahanal adbu, tulang belulangku sudah menjadi lemah. Di sini bukan tulang belulang aja, dalam ilmu balaghah al-admu di sini min babi itlaqil khass wa iradatil am. Maksudnya apa? Yang ditampilkan oleh Allah adalah tulang, tapi maksudnya jami'ahul badan, seluruh badan sudah lemah. Daging, darah, peredaran darah, urat-urat sudah mulai lemah. Terus apa dalam doanya? Washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, rambutku sudah mulai beruban. Subhanallah. Ini doa seperti ini umur berapa tahun? Ketika umurnya adalah 120 tahun. Ini maksudnya apa? Kan ini belum ketujuan nih. Ini belum ketujuan. Ini doanya, ya Allah, saya sudah tua,
umur saya sudah 120 tahun, badan saya sudah lemah, rambutku sudah beruban ya Allah. Ini belum masuk tujuan doanya. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Ya Allah ya Rabb, sebelumnya aku belum pernah berdoa seperti ini. Rabbi syakiya, ya Rabb ya Tuhan kami. Syakiya itu apa? Ya Rabb ya Tuhan kami, ay khaiban fima malu fala tukhayyibni fima bali. Setiap aku memanjatkan doa, Engkau belum pernah merugikan aku ya Rabb, dan aku setiap dalam doa belum pernah mengecewakan Engkau ya Rabb. Itu tafsiran Syakiya. Apa itu Syakiya? Setiap Allah mengabulkan, belum pernah merugikan Nabi Zakaria, dan dalam doa-doanya Nabi Zakaria belum pernah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Terus ini apa doanya? Maksudnya apa? Allah lanjutkan. Ini doa Nabi Zakaria yang direkam oleh Allah dalam Al-Qur'an. 3. Belum sampai ke tujuan belum. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, sesungguhnya aku khawatir. Al-mawaliya siapa? Alladzina yaluni fin nasabi kabanil ammi. Saya ini banyak saudara-saudara yang terkait denganku, paman, anak mamang, miwarai. Jadi trauma Nabi Zakaria itu kan begini Bapak-bapak. Tahu di dalam kitab Taurat bagaimana bandalnya, jahiliyahnya orang-orang Bani Israel. Sebab Nabi Zakaria itu masih keturunan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Sedangkan istri Nabi Zakaria masuk keturunan Nabi Musa. Jarak antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu jauh. Lebih dulu mana Bapak-bapak? Lebih dulu Nabi Yusuf. Sebab ketika Nabi Musa dari Mesir mau ke mana, ke Baitul Maqdis, itu melihat ada peti mayat yang digantung di Sungai Nil, dan di dalamnya ada siapa? Ada Nabi Yusuf. Digotong oleh Bani Israel. Itu berapa tahun? 500 tahun kemudian. Nabi Yusuf 500 tahun kemudian adalah Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Zakaria jauh. Bisa ratusan tahun. Bahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Musa itu ribuan tahun. Nah, ketika Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Siti Maryam, Nabi Isa itu satu zaman. Nabi Zakaria punya ayah namanya Imran. Keluarga Imran. Nabi Zakaria punya adik, siapa namanya? Yaitu Siti Maryam. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nah, maksudnya apa? Kabanil ami, anak-anak pamanku mi warai ay ba'da mauti. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, saya memohon dan aku khawatir jangan sampai keturunan-keturunanku nanti seperti yang terdahulu. Maksudnya apa? Golongan Bani Israel. Maksudnya apa? Golongan Bani Israel itu adalah orang-orang yang selalu kama syahituhu, yang selalu melanggar perjanjian. Itu yang dikhawatirkan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang suka melanggar janji, maksudnya siapa? Adalah orang Yahudi. Aku khawatir seperti itu ya Allah. Mudah-mudahan sepeninggal aku, orang-orang Bani Israel jangan sampai min tabdilidin, mengganti agamanya, mengganti Taurat yang asli diganti dengan Taurat yang palsu. Tapi kejadiannya, kekhawatirannya terbukti gak? Terbukti. Taurat Talmud yang dibawa hari ini adalah Taurat yang palsu, yang banyak disalin. Kejadian kan khawatirnya mereka membunuh orang-orang Palestina. Karena dulu juga para orang Bani Israel membunuh para nabi, Bapak-bapak. Setiap hari nabi itu 70 dibunuh. Wa yaqtulunan nabiyina bighairi haq. Orang-orang Bani Israel membunuh para nabi tanpa ada alasan. Setiap 70 nabi, gurunya dibunuh. Kan itu nabinya ya. Allah, makanya dilaknat. Akhirnya baru masuk ke tujuan. Apa tujuannya? Fahabli min ladunka waliya. Oh, ternyata Nabi Zakaria ini dari mulai pernikahan sampai umur 120 tahun
belum dikaruniai seorang putra atau putri. Akhirnya memohon, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikanlah aku waliya itu anak ibnan. Ya Allah, mohon semoga engkau berikan aku anak. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Nah, agar aku bisa, anak ini bisa mewarisi daripada keturunanku dan daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Akhirnya maksud daripada mewarisi apa? Ilmu dan kenabian. Jadi pengennya Nabi Zakaria, ketika aku punya anak ya Rob, ini anakku juga nanti bisa meneruskan risalah kenabian, yaitu Nabi Yahya diangkat menjadi nabi dan rasul. Terus masih dalam doa, waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, semoga engkau jadikan kami orang-orang yang diridhoi oleh engkau, engkau ridho kepadaku dan aku pun ridho. Nah ini bapak-bapak, sebagai pesan kepada kita, kalau ngedoa jangan dulu langsung ya Allah tender supaya cepat, jangan kayak Nabi Zakaria ngeluh dulu, ya Allah ini saya udah tua. Nah itu dulu, ya Allah ini saya kok doakan dulu, ya Allah saya ini kok banyak dosa. Terus ngeluh dulu, baru permintaan. Atau kata baginda Rasul, kalau pengen doa cepat ijabah, baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, zikir dulu, zikir, baca sholawat, doakan orang tua, baru kita minta hajat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu yang bagus. Kalau ibadah yang sudah cakep, satu kali meminta, pasti Allah kok kabul. Ini jangan diloncat, wa iyyaka nasta'in aja. Ya Allah pengen mobil 2. Ya Allah pengen tanah. Ya Allah pengen istri 3. Yang satu sudah tua, emang udah tua. Itu jangan langsung. Kata seperti apa? Seperti Nabiullah Zakaria. Akhirnya apa jawaban Allah? Dijawab. Ya Zakaria, lihat ayatnya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Dijawab, wahai Zakaria, sesungguhnya aku akan kabarkan kabar yang baik, engkau satu kelak dan sebentar lagi akan mempunyai anak, namanya siapa? Yahya. Allah sampaikan, aduh kosong. Oh ini ada. Allah sampaikan, udah kaget ini. Allah sampaikan, lam naj'al lahu min qablu samia, belum pernah aku jadikan sebelum daripada kamu siapapun namanya, siapapun hambaku, kata Allah, yang diberikan nama Yahya. Jadi nama Yahya itu hanya satu-satunya nama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Setelah mendengar jawaban daripada Allah, kaget. Kita lihat, seperti kalimat tidak percaya, tapi ini bukan kalimat sanggahan kepada Allah, tapi ini kalimat saking bahagianya. Apa coba? Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati akira. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Ya Rabb, ya Tuhan kami, masa bagaimana aku yang sudah tua ini? Nah, bagaimana aku yang sudah tua ini mempunyai anak loh? Cek orang tadi komentar, kenapa ini? Itu saking bahagia. Jadi saking atoh-atohana, saking senang-senangnya. Seperti bapak-bapak lagi nih. Bapak Haji On gak apa-apa, mau nikah lagi juga. Kebetulan kata istrinya nih, contoh seperti ke dalam kan, kebetulan ini saya ada temen punya anak pengen Pak Haji On, nanti gak apa-apa saya ngantor. Yang bener mah kayak gitu, nggak mungkin mama bener ini gak ngigo. Nah itu saking bahagianya. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya nunggu itu gitu sama istri ya, saya nunggu itu pengen digituin sama istri. Aduh ya Allah. Baik. Nah, kenapa kok Nabi Zakaria minta tapi ngomong begini? Ini saking bahagianya. Karena kata Nabi Zakaria, aku ini ya Rob umur 120 tahun.
istriku umur 98 tahun. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan aku sudah sampai al kibari itiya. Apa kibari itiya? Masa tua renta. Kibar tua, itiya renta. Yang sudah lansia. Kan kalau 90 itu sudah lebih daripada lansia ya. Udah lanjut ya. Monopause itu umur 40 tahun kalau perempuan ya. Ini lebih ya. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu kejadian pernah ketika menimpa Siti Sarah, sama umurnya 98 tahun. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah perkuat keyakinan hati daripada Nabi Zakaria, dijawab oleh Allah. Lihat ayatnya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Wahai Zakaria, seperti itulah qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Tuhanmu ketika menjadikan seorang putra di rahim istrimu, seorang bayi, itu lebih mudah bagi Allah. Wa qad khalaqtuka min qablu lam taku syai'a, dan sungguh sebelumnya aku telah menciptakan engkau, walam taku syai'a, engkau bukan siapa-siapa, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Seperti apa? Ketika Allah ciptakan Nabi Isa, ada ibu tanpa ada ayah. Sekarang banyak gak kayak pengen Siti Maryam? Banyak ya. Saya cita-cita pengen Siti Maryam. Jangan malu. Terus ada juga yang lebih dahsyat, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Mana ayat Al-Qur'annya? Inna masala Isa indallah kama sali'a Adam. Namun di sini dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman Jalul Asyuti mengatakan ayabian arudda alika quwwatal jima'. Apa? Umur 120 tahun, mohon maaf, sudah tidak ada kekuatan berhubungan suami istri. Namun pada saat itu Nabi Zakaria diberikan kekuatan untuk berhubungan suami istri seperti halnya umur 30 tahun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya. Ada doanya nanti 4 mata aja. Yang kedua, wabtaqa rahimin imru'atuka. Akhirnya disuburkan kembali. Umur 98 memang sudah ini. Pada saat itu rahim daripada istri Nabi Zakaria disuburkan kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Hamillah itu istri Nabi Zakaria dan lahir siapa? Itu Nabi Yahya. Namun ada problem. Aduh, gimana ini menghadapi Bani Israel? Pasti banyak pertanyaan. Sosialnya. Nabi Zakaria mikiran sosial sekelilingnya ini gimana? Umur segini, jadi memang bapak-bapak kalau udah sampai Nabi Zakaria memang umurnya udah agak pendek-pendek, bertahap. Nah kalau yang panjang-panjang tuh sebelum Bani Israel tuh, kayak Nabi Soleh tuh baru tuh panjang-panjang tuh sebelum-sebelumnya, kayak Nabi Soleh, Nabi Hud tuh. Tapi kalau udah mulai Nabi Zakaria biasa umurnya hampir sama-sama umat baginda Rasulullah SAW. Itu kan mau akhir-akhir Bani Israel. Nah, ya Allah ini gimana? Saya harus menjawab pertanyaan daripada golongan Bani Israel. Maka Allah memberikan solusi. Sebelumnya Nabi Zakaria mengatakan, Qala Rabbi ja'alli ayah. Ya Rabb, kalau memang engkau, ya Allah ya Rabb, engkau telah mengkabulkan doa-doaku, Rabbi ja'alli ayah, coba jadikan, tunjukkan apa tanda tanyanya sehingga istriku mempunyai anak. Hamil, satu. Yang kedua nanti melahirkan. Maksudnya apa? Ada daripada itu untuk menjawab daripada orang-orang Bani Israel. Ini nanti gini, wahai Zakaria ini gimana ceritanya? Ini anak-anak adopsi ya, kamu kan sudah tua. Istri kamu sudah tua, ini gak mungkin anak kamu. Allah kasih solusi. Apa kata Allah? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya.
Allah sampaikan, ayatuka, aku akan berikan tanda-tanda untukmu, alla tukallima nasa, mohon maaf, selama 3 hari 3 malam, tamna'u min kalamihim, Allah akan kunci mulut Nabi Zakaria, ngedadak nggak bisa ngomong. Mau ngomong ditahan, dikunci sengaja. Supaya apa? Supaya selamat daripada pertanyaan-pertanyaan golongan Bani Israel. Benar Bapak-bapak. Pas keluar ditanya, ini gimana, kan orang Bani Israel gitu Pak, sering banyak nanya. Sebelum dijawab terus, Bani Israel itu kelakuan orang Yahudi, sebelum kita jawab terus dia melitik tuh. Kayak presenter, terus aja diulik. 3 hari 3 malam enggak dijawab. Ada dalam surat Al-Imran, salasata ayyamin illa ramza, salasa layalin sawiyya bila illatin. Maksudnya Sawiyah itu Nabi Zakaria nggak bisa ngomong, bukan penyakit, memang disengaja dikunci mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 tahun, nah, mohon maaf, setelah 2 tahun kemudian, fa'auha ilaihim asabbahu buqratan wa ashiya. Itu 2 tahun nggak dijawab tuh. Wah, ramai fitnah biasa kan, kepo. Pas 2 tahun, apa jawabannya? Allah wahyukan, ansabahu buqratan wa ashiya. Nanti sampaikan ke golongan Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, kamu perbanyak aja bertasbih, perbanyak aja berzikir, zikir pagi dan petang. Kata Bani Israel, enggak nyambung. Enggak nyambung kamu wahai Zakaria. Saya nanya, itu anak siapa? Kok saya suruh malah zikir? Sengaja oleh Allah digituin. Sengaja. Jadi begini Bapak-bapak, ada pertanyaan yang memang jangan dijawab. Seperti ada orang yang berangkat haji jalan kaki 1 tahun, muridnya Buya Munpasir. Itu gimana antum kok bisa nyampai? Oh kamu, antum nanya ke anak seperti itu, seperti antum nanya seperti apa malam pengantin kamu. Udah, saya jalan dari Serang nyampe setahun ke Mekah, udah gitu. Ada yang memang harus dijawab dan jangan dijawab seperti itu. Itu kamu dapetin istri kamu cantik banget, itu kan rebutan, gimana caranya? Jangan dijawab. Itu sudah takdir. Nah begitupun Nabi Zakaria. Akhirnya 3 tahun kemudian kata Nabi Zakaria, nanti anakku yang akan menjawabnya. Siapa? Nabi Yahya. Itu di mihrab aja. Pas keluar dari mihrab, baru Allah berikan firman kepada Nabi Yahya yang umurnya baru 3 tahun. Kita lihat. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Allah sampaikan kepada Nabi Yahya, wahai Yahya, ambillah ini kitab Taurat, bikuwatin, dengan sungguh-sungguh engkau harus menjalankan dan mengamalkan kitab Taurat, wa atainahul hukma, dan aku akan berikan engkau jadikan seorang nabi, sobiya, umur 3 tahun. Nah pertanyaannya, ini maksudnya apa? Nabi Yahya itu diangkat menjadi nabinya dan Rasul umur 3 tahun begitu atau gimana? Nah ini perlu pentafsiran. Allah sudah beritahukan nanti ketika umur 40 tahun Nabi Yahya itu akan diberikan kitab Taurat dan akan dijadikan sebagai nabi. Ini tolong disampaikan kepada Bani Israel. Terus wahananan min ladunna, dan Nabi Yahya diberikan jiwa penuh dengan kasih sayang, min ladunna, kasih sayang daripada aku, kata Allah, wa zakatan, senang zakat, senang sedekah, wa kana taqiyya, dan Nabi Yahya belum pernah melakukan kesalahan sedikit pun, wa barran biwalidayhi, Nabi Yahya adalah orang yang paling berbakti kepada ibu bapanya, walam yakun jabbaron, Nabi Yahya tidak takabur, asiyya, belum pernah maksiat. Itu disampaikan. Bengong. Akhirnya pas orang Bani Israel mendengar langsung dari mulut umur 3 tahun, kan dulu itu ada yang masih bayi bisa ngomong, siapa? Bayi Nabi Isa. Terus siapa?
Saksi ketika Nabi Yusuf, anak bibi Siti Zulaiha mau digagahi sama Siti Zulaiha. 3 baginda Rasulullah SAW. 4 saksi Nabi Uzair ada. 5 ini Nabi Yahya. 6 bayi Siti Masyitoh. Siti Masyitoh itu kan mau direbus sama Fir'aun, digendong. Aduh ya Allah, saya tuh nangis tuh. Jadi kata Siti Masyitoh, wahai Fir'aun, tolong dong, kalau mau hukum mati jangan sama bayi saya, baru 40 hari. Kata Fir'aun, enggak, sama bayi kamu, loncat kamu ke kuali. Coba itu. Wajar ya? Wajar itu Fir'aun, malaikat Jibril tidak sudi Fir'aun membaca 2 kalimat syahadat. Sadis. Kata Siti Masyitoh, wahai Fir'aun, ini kan masih bayi, tolonglah aku saja yang kau hukum mati. Akhirnya ngomong, Masya Allah. Itu bayi 40 hari ngomong. Anak Siti Masyitoh, ya ummi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Aduh, kalimatnya itu. Umur 40 hari. Ya Allah, wahai ibu, jangan takut dan sedang sedih. Allah beserta kita. Insya Allah kita akan bersama di surga. Itu ngomong gitu doang. Baru loncat tuh. Nah, Nabi Yahya ngomong seperti ini. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'asu hayya. Nabi Yahya dilahirkan, pada hari dimatikan, dan pada hari nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Nabi Yahya itu, Nabi Zakaria meninggalnya apa? Digergaji. Pohon asel, daerah Baitul Maqdis. Digergaji. Coba itu bapak-bapak orang Bani Israel ya, dikasih tahu sama setan, tuh di situ ngumpet, digergaji, keluar darah, meninggal. Nabi Yahya dipenggal, kepalanya dikubur di mana? Di Damaskus, di Syria Timur, tepatnya di Masjid Al-Umawi, dekat makam daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dimakamkan di mana? Di Damaskus, yaitu Masjid Al-Umayyah Menara Putih yang nantinya akan turun Nabiullah Isa alaihi salam. Di situ kepalanya aja kan dipisahin Pak, di bawah itu kepalanya. Allahu Akbar. Nah itu keganasan daripada orang-orang Bani Israel. Nah nanti kita lanjut wadzukur fil kitabi Maryam. Nah maksudnya apa Bapak-bapak? Isi kandungan daripada ayat ini, apa pesan daripada Allah? Pesan daripada Allah yang pertama, jangan bosan untuk berdoa. Berapa lama emang minta anak ini Nabi Zakaria? 40 tahun. Dalam tafsir Sawi 40 tahun, disabarin aja 40 tahun. Maksudnya apa? Ketika keinginan kita, hajat kita belum dikabul, justru itu sebenarnya Allah sedang dekat dengan kita. Coba contoh nih. Saya pas doa, ya Allah, mudah-mudahan rekening saya ada yang transfer 2 miliar. Besok langsung treng. Ini godaannya Pak, kalau Ustaz kayak mendadak malas ngaji. Itu biasa. Ada itu. Santri banyak. Tembus bisnis cengkeh, kebun cengkeh laku. Tinggalin ngaji, bubar santri. Nah itu. Allah Maha tahu kapasitas mental kita. Mungkin nih saya kalau dapat rekening 3 miliar, nikah lagi. Itu udah pasti itu. Ini dipotong nanti ya itu. Ninggalin, saya perpisahan. Pak Jamaah Alamin, saya kayaknya ada kesibukan lain. Boro-boro. Langsung pamitan, berhenti jadi ustad. Itu uangkan itu, ya Allah ya Karim. Samun qatilun, racun yang mematikan. Tukang sihir itu kalah sama sihirnya uang, bener gak? Jago sihir sama uang kalah gak? Nah itu. Nah maksudnya apa? Ketika kita ada hajat yang belum dikabul, itu Allah memang Maha tahu kapasitas mental kita. Intinya apa? Ketika kita masih bisa berdoa, berarti itu rizki yang paling besar. Ketika kita masih meneteskan air mata, itu justru rizki yang paling besar. Berarti Allah sudah siapkan nanti di yaumil kiamah. Saya Pak Ustadz, Akang, saya itu tahajud tiap malam.
Nggak lepas daripada sholat malam itu 50 rakaat, bacaan Quran, seminggu sekali hatam, duha. Tapi kok saya susah banget rezeki? Oh, itu sudah Allah persiapkan nanti di akhirat seperti itu. Allah Maha tahu kalau kamu miskin terus, kamu kuat katanya. Ada memang orang yang nggak kuat miskin. Ya Allah, saya kalau daripada miskin udah deh. Ada kayak gitu. Akhirnya Allah kayakan. Ada. Dan memang kuat deh itu ketika kayak tawadu, baik, dermawan. Nah itu. Jadi intinya apa? Kita ambil hikmah daripada doa ini. Segala sesuatu kalau dengan doa, layat rudil qadra illa doa. Tidak ada yang bisa ditembus kecuali bisa ditembus dengan doa. Ketika kita, karena ini musim haji, Nabi Ibrahim memanggil, wa adin pinnasi, wahai orang-orang, datanglah ke tanah suci ini, ke padang Arafah. Nah nanti kalau di alam ruh itu menjawab labaik Allahumma labaik, berangkat. Nah namun ketika itu mubrom ya, di alam arwahnya tidak menjawab labaik Allahumma labaik, tapi dia terus berdoa, ya Allah saya pengen haji ya Allah. Akhirnya digeser tuh takdir trek, akhirnya ditakdirkan yang di alam ruhnya tidak menjawab labaik karena dia berdoa setiap hari, dia rindunya luar biasa, akhirnya Allah berangkatkan. Nah itu yang dinamakan layat rudil qadro illa doa. Ketika orang naik pesawat di sholat tuh jatuh semuanya meninggal, tapi dia sholat sapar dulu, sholat duha dulu, baca bismillahirrahmanirrahim wa mursa, sama ikut jatuh, tapi dia nggak meninggal, biasa aja. Itu hebatnya doa. Secara akal jatuh dari pesawat, kira-kira pindah alam atau masih di dunia? Pindah alam ya. Tapi ada satu di sholat, cuman nggak dipublikasikan, biasa aja, nggak luka-luka. Nah itu hebat daripada doa. Makanya ini nasihat buat saya, buat kita semua. Dengan doa tidak ada yang mustahil. Pasti kun fayakun, terjadi maka itu akan terjadi. Cuman harus tahu cara. Kapan doanya? Fi jaufil lail, di pertengahan malam. Itu harus dipaksakan memangnya. Ya Allah ya Karim, harus dipaksakan. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.